Ada sesuatu yang harus Kanda katakan, Dinda. Tapi untuk saat ini waktunya belum tepat. Kenapa digantung begitu, Kanda? Belum saatnya, Dinda. Dinda tidak akan bisa terima. Dinda akan salah paham. Dinda... Kanda? Raden, lebih baik katakan saja. Baikkah itu? Burukkah itu? Kanda harus mengatakannya. Katakan, Kanda. Apa ada seseorang yang menunggu Kanda di Malawapati? Tidak, Dinda. Tidak ada. Iya, tapi apa, Kanda? Bagaimana ya? Ayo, Raden. Katakan. Katakan, Raden. Pangeran Anglingkusuma akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia pendam. Cepat atau lambat, ia harus membawa istrinya, Dewi Pujuwati, beserta ayah mertuanya, Begawan Pakupati, ke kerajaan Malawapati untuk bertemu langsung dengan Prabu Anglingdarma dan Permaisuri Dewi Sekarwangi. Kabar itu disambut gembira oleh Pujuwati. Harapan yang telah lama tumbuh di hatinya kini terasa semakin dekat menjadi nyata. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Hati Anglingkusuma mulai diliputi kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Sebab di balik niatan mulia itu, tersimpan satu ketakutan besar, ketika kebenaran tentang siapa sebenarnya ayah mertuanya terungkap, dan fakta bahwa Begawan Pakupati adalah seorang denawa, mungkin akan mengubah segalanya. Raden. Kurang ajar. Begawan Pakupati membuka pembicaraan dengan nada tenang namun penuh makna, membahas tentang ajian sakti Candra Birawa yang selama ini ia simpan. Hari itu, ajian tersebut akhirnya akan diwariskannya kepada Pangeran Anglingkusuma. Ia merasa, kekuatan itu kini tak lagi ia perlukan. Dalam pandangan sang begawan, ajian Candra Birawa akan jauh lebih bermanfaat jika berada di tangan Anglingkusuma, seorang pendekar sejati dan kesatria penegak kebenaran. Kekuatan itu bukan sekadar warisan, melainkan tameng yang kelak akan melindungi sang pangeran, terlebih saat waktunya tiba untuk naik tahta sebagai raja. Sebuah titipan sakti untuk masa depan yang penuh ujian. Bersyukur atas karuniamu selama ini. Semoga kami diberi keselamatan. Di Balai Kepatihan Kerajaan Malawapati, Pangeran Danurwenda terus mengasah ketajaman panca inderanya. Kali ini, dengan mata tertutup rapat, ia melatih kepekaan pendengaran. Setiap gesekan logam, hentakan kaki, dan desingan senjata terdengar begitu jelas di telinganya. Hanya dari suara yang muncul saat senjata dimainkan, Danurwenda mampu mengenali jenis dan arah datangnya serangan dari para prajurit Bayangkara. Meski dikeroyok oleh beberapa prajurit sekaligus, ia tetap unggul. Tubuhnya bergerak lincah,
menghindari setiap tebasan dan tikaman dengan ketepatan yang nyaris mustahil. Keunggulan Danurwenda tak hanya terletak pada kekuatan fisiknya, tapi juga pada penguasaan batin dan kendali penuh atas setiap indera yang dimilikinya. Sudah tidak bisa dikutik-kutik lagi. Iya, Kanda. Kalau itu benar terjadi, bisa-bisa Dinda akan pergi menyusul dia. Entah Dinda akan kembali atau tidak. Karena sudah tidak ada yang peduli lagi dengan Dinda. Dinda sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Dinda. Baik. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Kanda akan mencegah kepergian Danurwenda. Percayalah. Hanya dengan menuruti kemauannya, baru akan kuketahui apa keinginanmu yang sesungguhnya. Di ruang pasowanan, Prabu Angling Dharma memberikan restunya atas niat Ramaja Gandhi yang ingin berpetualang mencari Pangeran Angling Kusuma. Keputusan itu lahir dari ketulusan hati Ramaja Gandhi sendiri, termasuk ketika ia memutuskan untuk mengajak Jagat Satria sebagai teman seperjalanan. Sang Prabu menghargai inisiatif itu, dan para perwira Malwapati menyaksikan langsung keputusan penting tersebut. Batik Madrim, ayah Ramaja Gandhi, tak mampu menyembunyikan rasa bangga. Putranya memilih jalan mulia bukan karena perintah, tapi karena dorongan dari dalam jiwanya sendiri. Paman yakin, Lokahita pasti akan setuju kalau Jagat Satria ikut bersama Nanda. Kasinggihan dawuh Gusti Prabu. Urusan ini. Adik, tidak mungkin kita mengalahkan mereka. Cepat pergi ke Padubelah. Mintalah bantuan pada Raden Angling Kusuma. Tapi Kakang, sudahlah, cepat pergi. Ayo. Itulah yang baru saja terjadi di rumah kami. Alasan Ki Banyumili meminta pertolongan kepada Pangeran Angling Kusuma bukan tanpa sebab. Ia telah mengetahui jati diri sang pangeran yang sebenarnya, seorang putra mahkota Malwapati, putra dari Prabu Angling Dharma. Karena itulah, ia yakin bahwa hanya Pangeran Kusuma yang mampu membantunya. Permintaan itu pun diterima dengan senang hati oleh sang pangeran. Tanpa menunda waktu, ia berjanji akan segera bertandang ke rumah Ki Banyumili di desa Trajugilu. Berbekal ilmu amblas bumi dan ajian Candra Birawa, perjalanan sejauh apapun tak menjadi halangan. Bahkan, sebelum setengah hari berlalu, ia dipastikan sudah tiba di sana. Tapi sebelum kita pergi, izinkan aku pamit pada istriku dulu. Silakan, Raden. Iya. Cukup, Kang. Beres. Jangan lama-lama di sini. Cepat kembali ke Katubulu dan lihat apa yang terjadi di sana. Baik, Ki. Begitu Kanda Temenggung Kundur, sambut beliau dengan tarian ini ya. Kasinggihan dawuh dan ayu.